Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Kita kembali bertemu lewat renungan pada malam hari ini. Namun sebelumnya mari kita siapkan hati kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami bersyukur berterima kasih untuk setiap lawatan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk satu kesempatan lagi yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami boleh terus belajar akan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang lemah terbatas ini Tuhan, pakai seturut kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik, mari kita akan membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Mazmur nomor 3. Mazmur nomor 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Dengan perikop nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Mazmur Daud, ketika ia lari dari Absalom anaknya, "Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri, lalu tidur. Aku bangun, sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku, dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pada malam hari ini adalah Dia lebih besar dari masalahku. Dia lebih besar dari masalahku. Pernahkah Bapak Ibu mengalami kondisi saat seluruh dunia terasa seperti memusuhi kita? Orang-orang di sekitar kita memusuhi kita. Bahkan orang-orang yang kita sayangi sekalipun memusuhi kita. Semua yang kita kerjakan salah, baik dari yang dekat dengan diri kita, semua mereka merasa keberadaan kita hanya menambah masalah. Jika kita pernah atau sedang menghadapi masalah yang menumpuk, yang membuat keadaan kita sulit tidur atau tidak dapat tidur dengan tenang, kita mari bersama-sama berkaca dan belajar banyak dari Mazmur nomor 3 ini. Mazmur 3 ini ditulis oleh Daud saat ia lari dari Absalom, anaknya. Jelas di ayat yang pertama di situ dikatakan Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom, anaknya. Absalom, anak kandung Daud, perlahan-lahan merebut hati rakyat dan mendeklarasikan diri sebagai Raja Israel. Tidak hanya rakyat yang meninggalkan dia, penasihat kepercayaan Daud juga turut menolak dan mendukung Absalom. Daud menyadari datangnya bahaya, sehingga ia segera melarikan diri dari Yerusalem bersama-sama dengan orang-orang kepercayaan yang masih setia kepadanya. Dalam Mazmur 3 merekam kondisi jiwa Daud dalam situasi di atas. Jiwanya menyadari betapa banyak orang yang ingin menyingkirkannya, dan ia beranggapan bahwa tidak ada keselamatan baginya. Itu di ayat yang kedua dan yang ketiga dikatakan, "Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah." Akan tetapi kita melihat Daud begitu percaya, begitu penuh kepercayaannya kepada Tuhan yang melindungi dirinya, dan mendengar keluh kesahnya. Di ayat yang keempat sampai dengan ayatnya yang kelima dikatakan, "Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku.
Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Di tengah tekanan, Ia tetap bisa membaringkan tubuhnya. Ia bisa tetap tidur. Tidur adalah kondisi tanpa perlawanan. Orang yang sedang tidur tidak menyandang pedang atau mengangkat perisai. Tidur adalah kondisi tanpa perlindungan. Oleh karena itu, orang yang merasa tidak aman akan sangat sulit untuk beristirahat. Akan tetapi, Daud berbeda. Daud bisa tidur dan bangun sebab ia percaya bahwa ada Tuhan yang menjaganya. Di ayat yang ke-6, ayat yang ke-7. Aku membaringkan diri, lalu tidur, aku bangun, sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mengapa Daud bisa tetap berharap kepada Allah? Tampaknya Daud mengingat pertolongan Tuhan di masa lalu. Ayat yang ke-8 mengatakan bahwa Tuhan telah menghukum musuh-musuhnya sebagai rangkuman semua peristiwa yang terjadi di masa lalu. Mungkin ia mengingat bagaimana Tuhan menolong saat ia masih menggembalakan kambing domba sampai setelah ia menjadi raja. Seperti Daud, kita perlu senantiasa mengingat bahwa sesungguhnya Allah begitu lebih besar dari segala masalah kita. Ia tidak pernah meninggalkan kita. Ia senantiasa mendengarkan keluh kesah kita. Agar keyakinan kita kepada Allah semakin kuat saat menghadapi masalah, ingatlah segala kebaikan dan pertolongan Allah di masa-masa sebelumnya. Karena pertolongan Tuhan itu begitu nyata. Kita harus menyadari bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Ia tetap setia kepada kita. Ia senantiasa ada untuk menolong kita. Oleh sebab itu, mari, biarlah kita boleh tetap berpandang hanya kepada Tuhan. Biarlah kita tetap berserah hanya kepada Tuhan. Jadikanlah Dia penolong dan perisai dalam setiap kehidupan kita. Kiranya renungan firman Tuhan pada malam hari ini boleh memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Allahku untuk waktu yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Dan biarlah setiap benih firman yang sudah ditabur, Tuhan hidupkanlah di dalam setiap hati jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.